ini adalah bagaimana kita merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan, ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Betty terkait pelaksanaan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, ya. Oke, baik. Yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Bu Betty setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Baik Bu Dewi, kalau bertanya tentang perasaan tentu saja lega ya Bu Dewi, lega, terus senang juga karena kemarin itu anak sangat pas saya ngajar dengan metode model game based learning itu anak sangat antusias, bahkan maksudnya anak itu nggak berasa gitu waktunya. Terus mereka bilang lagi bu karena saking asiknya seperti itu. Perasaannya tentu saja senang sih karena model yang saya terapkan alhamdulillah diterima dengan baik oleh peserta didik dan diikuti dengan baik penyampaian materi dari saya. Saya senang sekali Bu ya, karena melihat antusias dari peserta didik Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana perasaan Ibu kemarin dengan adanya supervisor di dalam kelas? Tentu berbeda ya Bu ya dengan pembelajaran sehari-hari yang tidak ada orang. Bagaimana Bu? Iya Bu Dewi, perasaannya walaupun ya kita sebagai seorang guru tuh kegiatannya itu aja terus ngajarkan, tapi kalau pas ada supervisor di situ tetap deg-degan Bu Dewi, takut, maksudnya takut apa yang kita terapkan itu maksudnya aneh gitu menurut supervisor. Tetap deg-degan tapi senang juga karena dari situ apa yang saya laksanakan proses pembelajaran saya diberi masukan dengan baik, maksudnya sebaiknya seperti apa seperti itu. Saya juga senang plus deg-degan. Ada khawatir ya Bu ya. Baik, Bu Bet, pertanyaan selanjutnya, apakah proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan yang Ibu Betty rencanakan? Alhamdulillah, seperti yang saya bilang dari awal tadi, saya senang sekali karena Bu Dewi sejujurnya model game based learning ini pertama sekali saya terapkan. Kalau dulu kan kalau biasanya kan pas di kuis aja saya terapkan game-game seperti itu melalui smartphone. Nah sekarang ini dari awal pembelajaran materinya diakses oleh anak-anak sampai kuis. Nah menurut saya model ini sudah berhasil saya terapkan dan anak pun juga senang menerima model ini. Sekarang kita pakai PBL, PJBL, model pembelajaran ini luar biasa sih diterima dengan baik oleh peserta didik. Maksudnya yang mereka tidak menganggap ini aneh, tidak menganggap ini kesulitan seperti itu, mereka senang seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan yang direncanakan. Iya, sudah sesuai sekali, malah di luar ekspektasi saya nih. Oke, baik Bu Betty. Kira-kira Bu, bagaimana perkiraan tercapaian dari tujuan pembelajaran Bu Betty yang sudah disampaikan kemarin? Baik, kebetulan kemarin itu tujuan pembelajaran saya itu hanya 2 karena melihat waktu saya cuma 2 kali 40 menit Bu Dewi. Alhamdulillah tujuan pembelajaran saya tercapai, walaupun masih ada beberapa anak, tidak banyak. Pas saya tes mereka masih di bawah KKM pas kuisnya itu, cuma tidak banyak, di palingan beberapa anak aja, 1-3 orang anak seperti itu. Bu Betty, kira-kira ada tidak hambatan Ibu atau kesulitan Ibu di dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut? Hambatannya pertama pasti ada Bu Dewi, karena kan kita semuanya serba online kemarin itu. Saya juga baru dapat ilmu nih sekarang bahwasanya pembelajaran game based learning ini bisa juga dilaksanakan dengan offline Bu Dewi. Tetap menggunakan game tapi dia offline, tidak perlu menggunakan paket data internet. Nah hambatannya tentu saja kemarin itu anak-anak, Bu kami nggak ada internet segala macam, mungkin ada HP tapi nggak ada internet, terpaksa menggunakan wifi sekolah dan
kita 4 orang peserta didik kemarin itu yang memang mereka tidak mempunyai smartphone, tidak menggunakan handphone, sedangkan proses pembelajaran saya, model pembelajaran saya itu memang harus menggunakan smartphone. Nah itu saya sedikit kebingungan berapa solusinya Bu Dewi, maksudnya solusi apa yang mau saya berikan gitu. Tidak mungkin pada saat pembelajaran, maksudnya saya yang online saya ajarkan juga yang tidak bawa HP, jadi itu proses itu yang gimana ya cara menyampaikan materi ke anak yang tidak membawa HP itu sih kelemahannya kalau business learning apalagi online seperti itu. Terus karena ini aplikasi baru yang saya terapkan, kebetulan kemarin saya mengikuti Bimtek Dewi, jadi aplikasi ini baru saya terapkan. Kemarin itu saya agak lupa menjelaskan ke anak bagaimana cara menggunakan aplikasi. Iya, petunjuknya. Saya waktu itu lupa, padahal di sintak game learning itu kita harus memang pertama harus mengenali dulu. Saya kemarin itu cuman sebatas secara umum aja, tidak selesai. Makanya kelemahannya dalam pembelajaran itu berisik. Bu, gimana nih Bu? Gimana ini nggak bisa diakses seperti buku. Kalau klik ini gimana kok nggak bisa seperti itu. Seperti itu aja sih hambatan-hambatannya. Baik, kalau bisa saya simpulkan Bu ya, hambatannya yang pertama adalah koneksi Bu ya, koneksi. Kemudian yang kedua ada beberapa peserta didik yang belum memiliki smartphone atau gawai Bu ya. Kemudian yang ketiga mungkin petunjuk ya, penggunaan aplikasi tersebut. Oke, baik. Bu Betty, berarti yang kemarin itu sintaknya sudah dijalankan semua ya? Sintaknya sudah dijalankan, tapi ada satu sintak yang tadi saya jelaskan. Saya belum menjelaskan kepada anak detail cara penggunaan aplikasi tersebut. Jadi anak di tengah perjalanan mengakses itu jadi Bu ini gimana? Jadi karena di awalnya saya lupa menjelaskan secara detail, tapi secara gambaran umum misalkan anak-anak hari ini kita materinya menggunakan game ini, coba klik link ini, secara umum seperti itu aja. Cuma untuk mengakses materinya klik ini, itu saya lupa menjelaskannya seperti itu. Bu Betty, dari proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan, hal yang sudah baik itu kira-kira bagaimana? Apa saja hal yang sudah baik? Hal yang sudah baik, kalau dari peserta didik ya Bu Dewi, kalau dari peserta didik hal yang baiknya alhamdulillah anak-anak antusias. Pertama, maksudnya mereka senang seperti itu, mereka senang mendapat metode ajar, teknik ajar yang baru seperti jadi tidak monoton. Mereka bahagia sekali, bahkan yang tidak membawa HP itu merasa sedih seperti itu. Saya tidak maksudnya terlibat dalam hal ini, jadi makanya dari saya apa ya solusinya seperti itu. Hal baiknya itu dari segi peserta didik mereka antusias, terus mereka bisa membaca, melihat materi dari aplikasi yang sudah saya berikan. Jadi tidak dari materi hanya dari PowerPoint aja yang saya tampilkan, tapi mereka nantinya materi itu bisa disimpan. Itu mungkin hal baiknya, jadi mereka tidak perlu mencatat seperti itu kan. Tapi dari segi saya hal baiknya ya itu tadi Bu Dewi, ternyata model pembelajaran itu beragam gitu ya, dan berhasil saya terapkan gitu. Jadi saya keluar dari zona nyaman saya, hanya menerapkan PPL, PPL seperti blended learning. Ya, jadi sekarang saya bisa blended learning itu saya bisa terapkan. Itu mungkin hal baik yang saya rasakan gitu. Tentu saja perkembangan teknologi kita harus ikuti juga. Itu perasaan yang baik gitu yang saya rasakan. Ya, tentunya kita sebagai seorang guru juga harus fleksibel terhadap perkembangan zaman. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi kemarin bagaimana? Kemarin itu sudah lumayan, kayaknya saya konten ya, kemudian proses ya, prosesnya juga mungkin hanya menerapkan konten dan proses aja diferensiasi. Iya, baik Bu. Kemudian Bu, kira-kira dalam proses pembelajaran hal yang perlu ditingkatkan, kira-kira apa Bu? Hal yang perlu ditingkatkan mungkin saya masih kebingungan karena ini
karena kami kalau di sini khususnya kami belum bisa merasakan, hanya meraba-raba gitu. Misalkan di seni rupa itu ada melukis, menggambar seperti itu. Nah, untuk pemahaman makna agar anak itu ingat terus, biasanya kan mengunjungi museum, melihat seniman rupa, melukis di jalanan segala macam. Nah, pemahaman makna seperti itu yang belum diterapkan di anak hanya sekedar lewat konten, lewat video pembelajaran saja seperti itu. Mereka belum merasakan langsung seperti itu sih. Hal nyata yang dekat dengan Iya, kehidupan sehari-hari betul, itu ya. agak susah saya mengaitkan ke kehidupan sehari-hari beserta didik. Baik Bu Betty, tadi kan sudah ada hambatan atau kesulitan ya Bu Betty ya. Kira-kira Bu, tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran Ibu agar lebih baik nih untuk model pembelajaran game based learning ini kira-kira bagaimana ke depannya? Iya baik, alhamdulillah Bu Dewi, saya sekarang sudah belajar dari pengalaman bahwasanya akses game based learning itu, pembelajaran berbasis game itu kalau online itu lumayan agak ribet. Nah sekarang saya sudah mengembangkan pembelajaran game based learning dengan metode offline. Nah jadi anak-anak tidak perlu menggunakan pakai data. Jadi game itu saya kirim linknya, mereka langsung bisa akses tanpa internet sampai di kuis-kuisnya pun. Seperti itu sedang saya kembangkan sekarang. Jadi nanti di pertemuan berikutnya atau di kelas lain bisa saya terapkan seperti itu, insya Allah. Oke, baik Bu ya. Jadi nanti tindak lanjut ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Insya Allah nanti saya akan terapkan di semua kelas, di kelas 7, di kelas 8, di kelas 9. Tentu saja di kelas 8 nanti refleksi dari saya Bu Dewi, penggunaan game-nya lebih fleksibel ke anak-anak. Insya Allah di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya insya Allah sudah saya terapkan, karena sudah selesai saya buat desain game-nya. Kemudian Bu, tindak lanjut bagi anak yang tidak memiliki smartphone seperti apa? Nah itu Bu Dewi, mungkin ini hambatan juga bagi saya belum sampai ke sana seperti itu kan. Gimana ya, cuman saya memikirkan gitu, gimana ya anak-anak yang tidak membawa smartphone gitu, apakah nanti saya akan memberi materi, mengulangi lagi gitu, mengulangi dengan lisan, dengan metode ceramah, atau mungkin karena tentu saja dengan game ini anak-anak yang bertanya Bu Dewi, Ibu kok ini bisa seperti ini? Nah ini permasalahan yang harus saya cari solusinya. Mungkin solusi yang paling sederhana nantinya saya bisa menerapkan metode ceramah dan materi saya tampilkan di PowerPoint, mungkin seperti itu, yang tidak mempunyai HP dan segala seperti itu. Tulisnya pun mungkin nanti secara tertulis. Ya seperti itu. Baik, Bu Betty, terima kasih ya Bu ya atas perbincangan kita pada hari ini. Kita telah melaksanakan yang namanya pasca observasi ya, bagaimana kita merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Betty telah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya proses pembelajaran kita lebih baik lagi Bu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.